Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang struktur atom dan sistem periodik unsur untuk kelas 10 di mata pelajaran kimia kurikulum Merdeka. Nah, langsung saja kita lanjut. Apa saja isi dari bab ini? Yang pertama adalah tentang struktur atom. Nantinya kita akan mempelajari tentang partikel atom, partikel penyusun atom, kemudian notasi atom, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron, kemudian perkembangan teori atom. Kemudian yang kedua ada yang namanya konfigurasi elektron. Nanti kita akan mempelajari dua model, yaitu model atom Born dan model mekanika kuantum. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari tentang sistem periodik unsur. Yang dimana kita nanti akan mempelajari komponen apa saja dari sistem periodik unsur, kemudian perkembangan periodik unsur dan sifat keperiodikan unsur. Baik, kita mulai saja untuk yang pertama. Nah, struktur atom. Jadi partikel penyusun atom itu ada 3. Jadi sebelumnya kita akan cek dulu apa itu atom. Nah, atom di sini adalah bagian terkecil dari suatu materi yang terdiri dari inti atom dan kulit atom. Nah, ini adalah pengertian awal. Awalnya itu kata atom itu dibagi menjadi 2. A itu artinya tidak, tom itu artinya terbagi. Jadi atom itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Namun ternyata seiring perkembangan zaman didapat ada partikel yang lebih kecil yang menyusun atom tersebut. Nah, partikelnya itu menempati inti atom. Inti atom ini namanya kita sebut dengan nukleon. Nah, isi nukleon itu adalah ini, proton dan neutron. Kemudian ada lagi yang namanya kulit atom. Nah, kulit atom ini nanti di dalam kulit atom itu ada yang namanya elektron. Kemudian kita akan bahas tentang muatannya. Kalau proton itu muatannya itu positif 1. Kalau elektron muatannya adalah 0. Kemudian kalau elektron muatannya negatif 1. Nah, kemudian untuk masanya, untuk massa proton dan neutron itu sama, 1,673 kali 10 pangkat 27, sedangkan massa elektron itu adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31. Jadi untuk massa elektron itu jauh lebih kecil daripada massa proton maupun neutron. Kemudian dilambangkan untuk proton itu P11, neutron N0, 10, elektron 0, min 1 gitu. Nah, penemunya adalah, kalau proton penemunya adalah Goldstein, kemudian neutron itu penemunya adalah J. Chadwick, kemudian elektron penemunya adalah J.J. Thomson. Kemudian kita lanjut terkait dengan yang kedua, itu adalah notasi atom. Nah, untuk penulisan notasi atom itu bisa dilihat di sini. Kita lihat untuk notasi atom itu biasanya ada lambang unsur. Apa saja ya lambang atom atau lambang unsur. Kemudian ada A dan Z. A itu adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Nah, A itu tidak selalu di atas, Z tidak selalu di bawah, tapi yang pasti A itu selalu lebih besar daripada Z. Itu. Jadi kalau ada dua bilangan, yang lebih besar itu pasti A-nya, yang lebih kecil adalah Z-nya, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada atom netral sama atom bermuatan. Nah, coba kita lihat untuk atom netral, misalnya C12,6, kita lihat. C ada 12, ada 6. Nah, kalau kita perhatikan 12-nya itu lebih besar daripada 6, maka otomatis A-nya pasti 12, Z-nya pasti 6. Gitu.
Nah, kemudian kita bisa juga menentukan jumlah proton. Jumlah proton itu sama dengan jumlah nomor atom atau sama dengan 6 juga. Kemudian jumlah elektron itu selalu sama dengan proton dalam kondisi netral, tidak bermuatan, maka hasilnya adalah 6 juga. Kemudian neutron. Neutron itu rumusnya nomor massa dikurang nomor atom. Nomor massanya 12, nomor atomnya 6 sama dengan 6. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga atom yang bermuatan. Ada 2 kalau atom bermuatan itu. Ada muatan positif namanya kation. Kemudian ada juga yang muatannya negatif. Muatan negatif itu anion gitu ya. Nah, contoh misalkan seperti ini. Contohnya di sini Mg. Mg ada 24 dan 12. Mg-nya 2+. Nah, kalau kita mau menentukan A-nya berapa, A-nya itu adalah yang cari yang lebih besar, 24 sama 12, maka yang lebih besar adalah 24. Z-nya adalah 12. Kemudian protonnya sama dengan Z, maka sama dengan 12. Kemudian elektronnya adalah jumlah proton 12 dikurangi dengan muatannya. Karena ini muatannya kan positif, sedangkan elektron kan muatannya negatif. Jadi kalau muatannya positif, maka jumlah elektron berkurang. Tapi kalau muatannya negatif, maka jumlah elektronnya bertambah. Maka kita kurang dengan sejumlah ini. Dengan 2. Jadi elektronnya 10 gitu. Nah, di sini untuk mempermudah saja mengingat kalau misalnya muatannya positif itu nanti elektronnya dikurangin, kalau muatannya negatif nanti elektronnya bisa ditambah gitu. Jadi kebalikannya. Kemudian kita bisa juga menentukan neutronnya. Neutron itu tetap rumusnya A kurang Z. Sama dengan 24 dikurang 12 sama dengan 12. Nah, seperti itu. Kemudian lagi kita coba lihat, kita pelajari tentang atom bermuatan negatif. Nah, di sini namanya adalah anion. Kenapa dia negatif? Karena dia menangkap elektron. Otomatis nanti elektronnya bertambah. Ya, elektronnya bertambah. Sedangkan kalau yang tadi yang bermuatan positif itu dia melepas elektron, makanya itu elektronnya berkurang. Oke. Kita coba lanjut, coba di sini S ya. Untuk S 32 16 di sini min 2. Maka nilai A-nya adalah yang lebih besar yaitu 32. Kemudian Z-nya itu adalah 16. Protonnya sama dengan Z, maka juga 16. Kemudian elektronnya adalah jumlah proton ditambah dengan muatannya sama dengan 18. Neutronnya adalah 32 dikurangi dengan 16 sama dengan 16 gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sekarang coba kalian bisa nggak ya kira-kira cari di buku catatan kalian atau di buku latihan kalian untuk contoh yang pertama. Coba kalian cari O 16,8, muatannya adalah min 2. Kemudian yang kedua coba cari lagi Na 23,11, muatannya plus 1. Kemudian yang terakhir dan netral. Coba yang netral kita coba untuk Cl 35,5 dan 17. Apa yang harus dicari? Coba cari berapa A-nya, berapa Z-nya, berapa protonnya, berapa elektronnya,
Berapa neutronnya? Untuk ketiga ini. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah tentang isotop, isoton, isobar. Ini adalah dan isoelektron satu lagi. Ini adalah persamaan jumlah partikel dalam penyusunan dasar dari atom. Kemudian cara untuk menjawabnya gampang, gimana sih caranya? Gini. Kita kasih notes kalau supaya gampang ya. Iso itu artinya adalah sama. Jadi kalau iso belakangnya top itu yang sama adalah protonnya. Jadi isotop adalah dua partikel atau dua atom yang nilai protonnya itu sama. Nah, ini contohnya adalah Cl. Kita buat di sini. Ini kurang terlalu jelas, saya bikinkan lagi. Cl-nya misalnya 35 dan 17. Yang satunya lagi Cl-nya adalah 36 dan 17 misalnya gitu. Nah, yang sama itu kan nomor atomnya ya, nomor atomnya sama. Karena nomor atomnya sama, maka otomatis protonnya sama. Jadi kedua unsur ini adalah isotop dengan jumlah proton sama dengan 17 gitu. Nah, berikutnya lagi isobar. Nah, bar itu nomor masanya. Isobar AR. AR itu adalah nomor massa atau massa atomnya. Jadi untuk isobar AR ini itu persamaannya adalah nomor massa. Nah, contohnya kita lihat di sini. Ini contohnya saya buat, saya N14 dan 7. Baik, jadi contohnya itu adalah N14 7 dan C14 6. N dan C yang ada di soal ini itu memiliki kesamaan nomor massanya, sama-sama 14. Sehingga bisa kita buat bahwa N dan C ini adalah isobar dengan massa atom sama dengan 14 gitu. Berikutnya yang ketiga itu adalah tentang isoton. Nah, isoton, perhatikan untuk isoton. Isoton ini N yang sama, maka yang sama itu adalah jumlah neutronnya gitu. Jumlah neutronnya apa ya kira-kira? Nah, untuk jumlah neutronnya itu cara menentukan neutron, ingat ya, neutron itu cara menentukannya adalah A dikurang Z gitu. Coba kita lihat contoh yang ada di sini. Itu adalah P31 dan 15. Kemudian S32 dan 16. Cara menentukan neutronnya itu gini. Neutron adalah 31 kurang 15 sama dengan 16. Kalau yang ini neutronnya sama dengan 32 dikurang 16 sama dengan 16. Jadi P3115 dan S3216 itu memiliki jumlah neutron yang sama-sama 16 gitu, sehingga mereka berdua dikenal dengan nama isoton dengan jumlah neutron jumlah neutron sama dengan 16. Oke, kemudian yang terakhir tentang isoelektron. Saya hapus dulu untuk yang isoelektron.
Untuk isoelektron ini sudah jelas, berarti yang sama adalah elektronnya. Jumlah elektronnya sama. Coba kita cek ya untuk Na. Na 2311 positif, dan satu lagi Na 2412 positif 2. Maka bisa kita buat ini A-nya sama dengan 23, yang ini A-nya sama dengan 24. Kemudian Z-nya sama dengan 11, ini Z-nya sama dengan 12. Kemudian protonnya sama dengan 11, yang ini protonnya sama dengan 12. Kemudian elektronnya adalah 11 kurang 1 sama dengan 10. Kalau yang ini elektronnya adalah 12 kurang 2 sama dengan 10. Kemudian neutronnya adalah 23 kurang 11 sama dengan 12. Neutronnya yang di sini juga 24 kurang 12 sama dengan 12. Oke. Bisa kita lihat jumlah elektronnya sama, maka kedua unsur ini disebut dengan isoelektron dengan jumlah elektronnya sama dengan 10. Dengan jumlah E sama dengan 10. Kemudian ternyata selain elektron yang sama, maka neutronnya juga sama tuh 12. Sehingga kedua unsur ini juga bisa dikatakan isoton. Isoton dengan jumlah neutron sama dengan 12. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang bisakah kalian mencari contoh untuk isotop, isoton, dan isobar? Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya 3 unsur. Sini ada X, ada Y, ada Z. Kemudian di sini ada 30 lah ya, 30. Jangan 30 deh, 32. Kemudian 16. Kemudian di sini ada 31, kemudian di sini 16. Terus abis itu ada lagi 32. Mohon maaf, ini 15 deh. 32, 16, 31, 15, dan 32, 15. Nah, di antara unsur X, Y, dan Z, tentukan manakah pasangan yang merupakan pasangan isotop, manakah yang merupakan pasangan isoton, manakah yang merupakan pasangan isobar, dan manakah yang merupakan pasangan isoelektron. Silakan dituliskan di buku catatan maupun buku latihan ya, kemudian nanti kita akan bahas bersama. Nah, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah tentang teori perkembangan atom. Nah, untuk teori perkembangan atom ini kita akan bahas ada 5 teori. Yang pertama itu adalah teori berdasarkan katanya si Dalton ya, penemunya adalah Dalton. Menurut Dalton, atom itu adalah merupakan partikel yang paling kecil. Jadi atom itu sudah nggak bisa lagi dibagi-bagi. Nah, kalau menurut Dalton itu bentuk atom itu seperti bola yang pejal. Bola pejal itu seperti bola yang isinya penuh. Jadi tidak ada rongganya. Itu ya, bola pejal itu adalah bola yang penuh, tidak ada rongga. Kemudian menurut Dalton lagi itu atom yang menyusun suatu unsur itu sifatnya identik atau sama.
Maksudnya kalau misalnya atom-atom yang menyusun suatu molekul unsur, misalnya oksigen O2, maka si atom O dan O yang satunya lagi itu adalah sama persis, identik gitu. Dan kemudian lagi, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, di sini atom itu menurutnya Dalton cuma bisa berubah bentuk atau bersenyawa, berubah senyawanya. Contoh misalkan O itu bisa membentuk O2, bisa membentuk CO2, bisa membentuk H2O gitu, tapi O-nya nggak bisa dihilangkan. Jadi ada yang namanya reaksi kimia di sini. Nah, reaksi kimianya tidak bisa menghilangkan yang namanya atom. Jadi misalnya contoh seperti ini. Misal ya, contohnya kita punya satu metana dibakar. Nah, metananya kita nggak bisa hilangkan. Terus atomnya juga, oksigennya juga nggak bisa kita hilangkan. Ini yang terjadi nanti, yang terbentuk adalah CO2 ditambah H2O saja. Jadi hanya bisa berubah menjadi H yang di sini, O-nya bisa berubah bentuk menjadi O yang di sini, C-nya juga bisa menjadi C yang di sini. Jadi tidak ada yang hilang. Adanya cuman berubah menjadi bentuk senyawa lain. Oh ya, ini notes untuk persamaan reaksi ini belum setara ya. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menyetarakan reaksi di materi selanjutnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya kedua itu adalah Thomson. Thomson seperti yang tadi kita sudah bahas di atas, bahwa Thomson itu adalah penemu elektron. Dia menemukan yang namanya elektron. Ya, sehingga katanya menurut si Thomson tidak mungkin suatu atom itu bentuknya seperti bola pejal dan tidak ada muatan. Jadi menurut Thomson itu bentuknya seperti roti kismis. Nah, bentuk rotinya itu jangan kalian pikir rotinya gepeng ya. Jadi bentuk yang dimaksud dengan si Thomson itu, bentuk rotinya itu seperti bola pejal juga, tapi kismisnya itu nempel di seluruh permukaan gitu. Jadi atom terdiri dari materi bermuatan positif. Jadi whole rotinya atau bolanya itu muatannya positif semua. Kemudian ini bukan di dalamnya, di permukaannya lebih tepatnya, di permukaannya tersebar elektron seperti ini. Ya, ini nempel di permukaan. Karena elektron itu kan muatannya negatif ya. Jadi dia otomatis bisa nempel di muatan positif. Nah, oleh karenanya bentuknya seperti roti yang ada choco chipsnya atau yang ada kismisnya. Maka disebut dengan teori atom roti kismis gitu. Nah, berikutnya lagi Rutherford. Nah, menurut Rutherford katanya, kalau misalkan si atom itu bentuknya adalah bola pejal dan roti kismis, maka seharusnya kalau si atom ini disinari dengan sesuatu, dia tidak akan mungkin tembus. Jadi akan dipantulkan gitu ya, tidak akan membentuk bayangan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, menurut Rutherford, atom itu terdiri atas inti atom dan elektron. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Karena Rutherford ini terkenal dengan yang namanya percobaan Rutherford, atau dia percobaannya itu adalah memotong lempeng emas menjadi sangat tipis. Ya, di sini saya gambarkan kecil-kecil aja. Ini saya lempeng emas nih dipotong kecil banget. Kemudian di sini diberi yang namanya layar. Terus kemudian ditembakin dengan yang namanya sinar alfa. Kalaulah seandainya ini lempeng emasnya ini adalah suatu bentuk bola atau padat dia bentuknya, maka harusnya kebanyakan sinar alfa yang ditembakkan harusnya mental. Gini ya seharusnya ya. Kembali. Dan di sini akan membentuk yang namanya ini kembali nanti. Harusnya di sini nanti akan membentuk yang namanya bayangan di sini. Ini harusnya ya terbentuk bayangan. Namun ternyata pada saat melakukan percobaan tidak seperti itu yang dihasilkan sama Rutherford. Ternyata
lebih banyak sinar yang diteruskan. Banyak banget sinar yang diteruskan. Tapi apakah ada yang dipantulkan? Ada yang dipantulkan, tapi nggak banyak yang dipantulkan. Seperti itu. Nah, kalau sinarnya diteruskan, itu artinya di dalam atom itu banyak yang namanya ruang kosong. Ya, jadi menurut Rutherford itu dia bentukannya seperti teori atom tata surya. Dia teori atomnya dikenal dengan yang namanya teori atom tata surya. Maksudnya muatan positifnya itu berada di tengah, kemudian muatan yang negatifnya itu mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari. Tapi ternyata si Rutherford ini tidak bisa menjawab pertanyaan dari Niels Bohr, tantangan yang seperti ini pertanyaannya. Kan kalau misalkan nih ya, inti atomnya kan positif, kemudian yang mengelilingi inti atom itu kan sesuatu yang muatannya negatif kan, ya sesuatu yang muatannya negatif seperti elektron. Nah, kalau seandainya elektron ini bergerak terus-menerus, otomatis lama-kelamaan energi elektron itu akan habis. Kemudian kalau misalnya energinya habis, apa yang akan terjadi? Tentunya satu muatannya positif, satu muatannya negatif. Harusnya mereka akan tarik-menarik. Harusnya si elektronnya akan jatuh ke inti karena kehabisan energi dan memang karena adanya daya tarik antar muatan. Tapi ternyata kan tidak ada tuh yang maksudnya kayak elektron jatuh ke inti itu tidak ada gitu. Jadi sifat atom itu netral. Nah, si Rutherford ini tidak mampu menjawab. Kemudian dijawablah sama yang namanya Niels Bohr. Jadi kalau kata Niels Bohr itu seperti ini. Jadi kalau misalkan ada elektron itu mengelilingi suatu inti atom, kemudian saat energinya sudah mulai habis, dia akan keluar ke keluar ke tingkatan kulit yang lebih luar, yang disebut dengan eksitasi. Ya, eksitasi keluar, kemudian dengan cara keluar dia akan melepaskan energi. Kemudian setelah energinya dilepaskan, setelah agak stabil, dia akan kembali lagi ke yang lebih dalam. Ini dengan menarik energi dan memancarkan spektrum, biasanya ada spektrum gelombang. Nah, untuk yang Niels Bohr ini biasanya dikenal dengan teori atom spektrum hidrogen. Kenapa? Karena ternyata si Niels Bohr ini cuma bisa menjelaskan hal konsep teoritis seperti ini hanya pada unsur hidrogen gitu, yang cuma memiliki satu kulit dan satu elektron gitu ya. Nah, jadi kalau kata Niels Bohr, lintasan yang lebih dekat sama inti itu energinya itu terendah. Salah. Oke, kita lanjut lagi. Untuk mekanika kuantum, ini adalah teori atom modern ya. Jadi menurut teori mekanika kuantum ini, kedudukan elektron dalam suatu atom itu tidak dapat dinyatakan secara pasti. Jadi yang bisa kita lihat hanya kebolehjadian atau daerah yang memungkinkan menemukan elektron gitu ya. Nah, jadi seperti ini kalau di mekanika kuantum itu bentuknya itu, ini adalah inti, daerah inti atom. Kemudian elektron itu tuh bisa di mana saja di sekitar awan elektron ini gitu. Kita nggak tahu pasti di mana. Nah, penemunya siapa? Penemunya ada 3 penemu teori ini. Yang pertama itu adalah Erwin Schrödinger. Jadi Erwin Schrödinger ini menyatakan ada yang namanya persamaan gelombang atau dualisme. Persamaan gelombang. Maksudnya biasanya tuh gini loh, lebih dikenal dengan namanya
teori kucing Schrödinger ya. Maksudnya gimana? Maksudnya si elektron ini tuh nggak bisa dideteksi lokasinya, tapi dia seperti berputar-putar di sekitar inti atom, dan gerakannya itu seperti kucing yang memutari kaki manusia saat misalnya lagi pengen bermanja gitu. Jadi seperti itu. Kemudian next yang kedua itu Heisenberg itu adalah asas ketidakpastian. Jadi tidak mungkin kita bisa menentukan pasti lokasi elektronnya itu di mana. Nah, itu katanya si Heisenberg. Kemudian yang satunya lagi adalah katanya si de Broglie. De Broglie ini menyatakan bahwa ada yang namanya teori dualisme gelombang partikel elektron. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau yang kita bahas tadi, elektron itu kan punya massa. Kalau elektron punya massa, itu artinya elektron adalah materi. Itu kan, karena materi adalah sesuatu yang bermassa dan menempati ruang. Nah, tapi berdasarkan pembahasannya Niels Bohr, itu ternyata elektron itu bisa berpindah-pindah, menyerap energi dan memancarkan energi atau memancarkan spektrum gelombang. Jadi elektron itu bisa berfungsi dualisme, ada dua, bisa sebagai materi dan bisa sebagai gelombang, seperti itu. Nah, itu adalah tentang teori atom, perkembangan teori atom. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang masuk ke subbab yang kedua. Konfigurasi elektron ya. Apa sih yang dikatakan konfigurasi? Jadi konfigurasi elektron itu adalah bahasa sederhananya adalah distribusi elektron, atau bagaimana caranya kita menyusun elektron menyusun elektron sesuai dengan orbital atau kulit-kulitnya. Jadi gini, jadi ada dua macam nih ya untuk yang konfigurasi elektron. Jadi kalau konfigurasi elektron berdasarkan atom Bohr itu lebih sering kita kenal dengan konfigurasi elektron kulit gitu ya. Jadi gini, fungsinya untuk konfigurasi elektron itu nantinya akan menentukan elektron yang paling luar. Terus bisa dengan cara kita mendapatkan elektron yang paling luar, dengan cara mendapatkan elektron yang paling luar itu kita bisa menentukan sifat kimia dari suatu unsur. Ada beberapa kaidah yang harus diikutin untuk teori atom Bohr ya. Jadi dia itu makin jauh dari inti, itu energi kulitnya akan meningkat. Kemudian bilangan yang menunjukkan tingkat energi diberi lambang N. Nantinya itu akan menunjukkan nomor kulit atom atau jumlah dari kulit atom. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Jadi untuk setiap kulit itu maksimum bisa menampung 2N pangkat 2. Nah, kalau misalnya kita sekarang kenal ada 7 macam ya, kulit atom itu ada 7. Maksudnya ada sampai ke periode 7. Jadi kita bisa buat di sini untuk jumlah N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian nama kulitnya itu adalah kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, kulit O, kulit P, kulit Q. Kemudian jumlah elektron maksimal itu nanti mengikuti rumus 2N pangkat 2. Maka 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8. 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 18. 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 32. 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 50. 2 dikali 6 pangkat 2 sama dengan 72. 2 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 98. Nah, ini adalah
jumlah elektron maksimum setiap kulitnya. Sebenarnya untuk aturan penulisan ya, untuk aturan penulisannya itu adalah isikan elektron di kulit yang lebih dalam dulu, kemudian baru di kulit yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, jika sisa elektronnya itu kurang dari 8 lebih dari 8 dan kurang dari 18, maka isi di kulit selanjutnya sebanyak 8. Maksudnya begini, untuk elektron valensi atau elektron terluar. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah untuk elektron kulit terluar itu harus paling banyak 8. Jadi kalau misalnya ada yang lebih dari 8, itu ikuti jumlah elektron di kulit sebelumnya gitu. Misal contohnya natrium itu ada 11 gitu kan. Natrium 11 23. Nah, fokus kita tuh di sini karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron untuk keadaan netral, maka elektronnya ada 11. Jadi di kulit K itu kan tadi paling banyak 2 ya. Masuklah ke kulit K2. 11 dikurang 2 sisanya ada 9. Di kulit L paling banyak itu adalah 8 maksimal. Jadi kita masukkanlah di kulit L 8, maka sisanya adalah 1. 1 ini diletakkan di kulit M. Ini adalah elektron terluar, dikenal dengan nama elektron valensi. Gitu. Nah, nantinya ini digunakan untuk apa? Nantinya ini digunakan untuk apa ya? Ini akan digunakan untuk elektron valensi itu digunakan untuk menentukan golongan. Oh ya, untuk yang konfigurasi elektron dengan model seperti ini hanya berlaku untuk golongan A saja, gitu ya. Jadi otomatis kalau elektron itu sama dengan golongan, maka elektron valensinya 1, maka disebut dengan golongan 1A. Terus karena jumlah kulitnya ada berapa banyak? 1, 2, 3. Jumlah kulitnya ada 3, maka ini menentukan periodenya ada periode 3. Jadi kalau misalnya kita mencari natrium, maka kalau di tabel periodik itu nanti ada 3 periode 1, periode 2, periode 3, kemudian golongan 1A. Nah, letak natrium itu di sini. Nih letak natrium. Contoh lagi yang berikutnya, kita coba contoh A4020 misalnya seperti itu. Nah, Ca4020 otomatis elektronnya sama dengan 20. Di kulit K itu maksimal 2, berarti kita kurangin 2, sisanya 18. Di kulit L itu maksimal 8. 18 kurang 8 itu 10, sisanya 10. Di kulit M itu maksimal bisanya 10, harusnya 10-10-nya bisa masuk. Tapi kalau 10-nya masuk ke sini, maka nanti jadinya elektron valensinya lebih dari 8. Jadi ini tidak boleh. Maka yang harus dilakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah kita ikut aturan sebelumnya. Aturan kulit sebelumnya. Aturan kulit sebelumnya paling banyak berapa ya elektronnya ya? Berarti di kulit L paling banyak aturan elektronnya ada 8. Maka di sini jangan dikasih 10, kita buat 8 di sini. Ada sisa 2. Kemudian di kulit N-nya baru 2. Nah, inilah elektron valensi kita. Elektron valensinya sama dengan 2. Maka nanti golongannya adalah golongan 2A. Jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4. Ada 4, maka disebut dengan periode 4. Gitu. Periode 4 golongan 2A. Berarti kalau misalnya kita gambarkan nanti lokasi CA itu di sini. 1, 2, 3, 4. Terus kemudian golongannya golongan 2A, golongan 1A, golongan 2A. Berarti lokasinya di sini. CA. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba kalian bisa nggak ya buat untuk
9. Saya tuliskan nomor atomnya aja ya. Nanti kalian cari F9, cari konfigurasinya. Kemudian yang kedua cari untuk berapa ya? S16. Jadi ada 2 yang harus dicari ya. Setelah ini dituliskan di buku catatan. Berikutnya adalah tentang konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Jadi kalau untuk mekanika kuantum ini itu dalam penulisan konfigurasi elektron, jumlah elektronnya nanti akan ditulis dengan angka kecil yang di bagian atas kayak gini. Ini adalah jumlah elektronnya. Kemudian yang satu ini menunjukkan letak kulitnya. Kemudian S ini itu nilai L itu azimut ya kalau nggak salah. Nah, jadi kalau kalian menggunakan cara ini, yang konfigurasi elektron ini, itu ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu adalah prinsip of Bohr, di mana adalah dikatakan bahwa pengisian elektron itu dimulai dari yang paling rendah ke yang paling tinggi gitu. Disesuaikan dengan diagram mnemonik dalam berbagai model. Nah, biasanya itu adalah Uncle Wiggily seperti ini modelnya. Nanti saya buatkan yang lebih jelas ya, ini. Nah, jadi untuk tingkatan elektronnya itu seharusnya tuh ditulisnya dari bawah, tapi nggak apa-apa lah, di buku-buku ditulisnya dari atas. Jadi kayak gini urutannya: 1 S2, 2 S2, 2 P6, ya, kemudian 3 S2, 3 P6, 3 D10, 4 S2, 4 P6, 4 D10, 5 S2, 5 P6, 5 S ini sampai 4 F14, 5 D10, 5 F14, kemudian disambung lagi 6 S2, 6 P6, terus kemudian 6 D10. Seharusnya ada pengisian 6 F14 sudah ada ya, tapi beberapa sumber masih menuliskan seperti ini: 7 S2, 7 P6. Nah, kayak gini lah kira-kira ya. Lanjutkan lagi. Jadi untuk aturannya, untuk aturan penulisannya atau aturan tingkatan energinya itu tidak berurutan seperti ini ya. Dia mengikuti aturan secara diagonal seperti ini. Jadi yang pertama itu 1 S2, kemudian yang kedua itu 2 S2, kemudian yang ketiga itu 2 P6, kemudian dilanjut 3 S2, kemudian dilanjut lagi 3 P6, 4 S2, dilanjut lagi ke sini, mengikuti diagonal ini ya arahnya. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian di sini bisa kita juga bisa lihat bahwa untuk misalnya contohnya ya, ada suatu unsur, misalnya kita buat di sini contohnya adalah natrium 2311, contoh yang biasa kita gunakan. Nah, untuk menuliskan konfigurasinya itu kita urutkan dari mulai 1 S2. Di sini ya kita tuliskan 1 S2. Nah, artinya apa? Ada 11 elektron dikurang 2. Ini dari sini ya, 2 elektron. Sisanya adalah 9. 9 elektron ini masuk ke yang kedua. Di sini yang kedua adalah 2 S2. 2 S2. Kurangin 2 lagi, sisanya adalah 7. Kemudian masuk lagi ke yang ketiga, berarti 2 P6 dimasukkan ke sini, 2 P6. Berarti 7-nya dikurang 6 elektronnya. Lihatnya dari muatan yang di atas ya. Sama dengan 1.
Ya, sisanya 1. Kemudian dilanjutkan lagi 3s, harusnya kan 3s2 ya di sini ya harusnya. Tapi karena sisa elektronnya 1, jadi kita buat 3s1. Nah, seperti ini adalah konfigurasi dari Na11. Oke, selain aturan Aufbau sesuai dengan urutan tingkat energinya, hal yang harus kita perhatikan yang lainnya adalah kita lihat di atas ya. Di sini adalah aturan Han, katanya ya. Jadi ada aturan Han di mana pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama itu yaitu orbital-orbital dalam satu kulit. Mula-mula elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel, baru kemudian berpasangan. Kemudian di sini ada satu lagi larangan Pauli, itu dalam suatu atom tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum. Nah, kalau untuk yang larangan Pauli ini nantinya kita akan bahas di bilangan kuantum ya. Jadi intinya adalah tidak ada satu atom pun yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama persis dengan atom lain gitu. Nah, untuk aturan Han itu kita buat seperti ini ya. Saya jelaskan. Jadi maksud dari aturan Han itu gini. Di sini kan ada yang namanya suborbitalnya kan 1s2, berarti S itu memiliki satu ruangan. Ya, S itu memiliki satu ruangan, kemudian diisi sebanyak 2 elektron. Jadi kita isi sebanyak 2 elektron dengan kondisi paralel ke atas dulu, 1, 2. Nah, ini namanya adalah orbital untuk 1s2. Kemudian yang untuk 2s2 kita buat juga lagi. Untuk 2s2 buat satu orbital lagi, orbital S, kemudian kita isi dengan 2 elektron. Dari sini nih 2 elektronnya, 1, 2. Ini 2s2. Kemudian untuk yang P itu ruangannya ada 3. Jadi kalau S itu 1 ruang, kalau P itu 3 ruang, kalau D itu 5, kalau F itu 7. Jadi 1, 3, 5, 7 gitu ya. Kalau P ada 3 ruangan, ya, ruang orbitalnya. Kemudian kita tambahkan atau kita isi 6 elektron secara berurutan. Jadi ke atas dulu, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi pengisiannya ke atas dulu sampai penuh, baru ke bawah, 4, 5, 6. Nah, ini adalah orbitalnya 2p6. Kemudian kita buat lagi untuk yang 3s1. Sini ya, 3s1. Contohnya 3s1 cuman ada 1 elektron saja, jadi kita cuman bisa buat 1 ke atas gini. 3s1 udah. Itu cara menuliskan orbital elektron masing-masing gitu ya. Itu berdasarkan aturan Han. Jadi kita tidak boleh mengisinya itu sepasang-sepasang dulu seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh yang salah. Kalau kita lihat, kita perhatikan di sini. Ini adalah contoh yang salah. Kenapa? Karena harusnya 2 elektron ini tidak boleh langsung diisi ke dalam satu kamar gitu ya. Jadi 2 elektron ini harus diisinya secara terpisah gitu. Jadi harus mengarah ke atas dulu baru ke bawah diisinya. Oke, kita coba lagi satu untuk contoh soal lain. Contoh soal lain misalnya apa ya? Kalau yang tadi di atas itu contohnya salah satunya adalah Ca. Kita samakan saja ya. Ca 40 20. Berarti fokus kita di sini. Nah, kemudian kita bisa lihat di situ ada 20, berarti 1s2. Ini 20 kurang 2 sama dengan 18. Kemudian 2s2 dikurangin 2 lagi sama dengan 16.
Kemudian 2P6 dikurangi 6 lagi sama dengan 10. Kemudian ada lagi 3S2 dikurangi 2 lagi sama dengan 8. Kemudian ada lagi di sini setelah 3S2 baru ke 3P6. 3P6 kurang 6 sama dengan 2. Terakhir berarti tinggal setelah 3P6 baru 4S2. 4S2 ya, 2 dikurang 2 habis ya. Berarti konfigurasinya adalah seperti ini ya. Itu untuk konfigurasi elektron dengan model mekanika kuantum. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kalian coba cari untuk konfigurasi elektron untuk golongan B ya. Kita lihat yang nomor 1 itu ZN30. Ini yang golongan B, sama satu lagi mungkin O 8 ya. Silahkan dikerjakan di buku catatannya masing-masing. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas bagaimana cara membuat konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada yang namanya bilangan kuantum. Oke, kita lihat ya. Bilangan kuantum itu apa? Bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menyatakan lokasi suatu elektron di dalam atom ya. Jadi ada menyatakan lokasinya di sini. Dia menyatakan lokasi di dalam suatu elektron di dalam atom sehingga elektron tersebut dapat dibedakan dengan elektron lain gitu. Ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama itu adalah bilangan kuantum utama, itu adalah N. N itu menunjukkan nomor kulit atau besarnya energi. Jadi untuk N itu nilainya 1, 2, 3, 4. Nah, N itu ingat ya untuk kulit elektron terakhir. Kulit pada elektron terakhir. Nah, kemudian untuk bilangan azimut itu adalah nomor subkulitnya, bentuk orbitalnya. Tadi kita udah tahu ya, subkulit itu ada S, P, D, F. Nah, ini ada singkatannya. S itu sharp, P itu adalah principal, D itu adalah diffuse, kemudian F itu adalah fundamental. Nah, untuk S nilai azimutnya 0, kemudian untuk P nilai azimutnya 1, untuk D nilai azimutnya 2, untuk F nilai azimutnya 3. Nah, kalau untuk bilangan kuantum itu nomornya, penomorannya ya. Jadi kita lihat untuk bilangan kuantum S, karena dia cuma punya satu ruangan, jadi nomornya hanya 0. Saya perbesar dulu, mohon izin. Gini. Terus kemudian kalau P itu bilangan kuantum magnetiknya itu dimulai dari 0. Kita mulai dari tengah-tengah sini ya, ini 0, kemudian di sini plus 1, di sini min 1 gitu. Kemudian D juga 0-nya dimulai dari tengah, kemudian kalau ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Sama ya dengan F juga, F itu nilai nya dimulai dari 0, 0-nya itu di tengah, kemudian ke kanannya positif, ke kirinya negatif. Jadi untuk S itu pasti bilangan kuantumnya hanya 0. Kalau untuk P itu bilangan kuantumnya itu plus minus 1. Ya, dari min 1, 0 dan plus 1. Kalau D itu juga min 2, min 1, 0, 1 dan 2. Kemudian kalau F min 3, min 2, min 1, 0, 1 dan 2. Udah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi satu lagi bilangan kuantum yang terakhir, itu adalah bilangan kuantum tentang arah.
atau dikatakan bilangan kuantum spin. Spin itu arah perputarannya, ya arah perputaran atau arah rotasi elektron pada sumbunya. Jadi untuk membedakan arah putarannya kita beri arah positif atau negatif. Jadi kalau panahnya ke atas seperti ini, maka disebut S-nya adalah positif setengah. Tapi kalau arahnya ke bawah, itu S-nya disebut negatif setengah gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita coba ya contoh yang tadi kita buatkan bilangan kuantumnya. Kita hitung keempat bilangan kuantumnya. Coba kita lihat. Oke, kita coba keempat bilangan kuantumnya. Tadi untuk Na ya. Na 2, 3, 11 itu ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, fokus kita adalah di sini aja. 3s1. Oke, kita cek. Berarti cara melihatnya begini. Cara melihatnya itu kita bisa lihat angka 3. Angka 3 itu menyatakan jumlah kulit. Menyatakan jumlah kulit, dan jumlah kulit itu adalah bilangan kuantum utama N. Berarti di sini kita ketahui N-nya sama dengan 3. Kemudian kita lihat di situ ada S ya. Situ ada S. S itu subkulit sharp. Kemudian kita bisa tahu azimutnya bernilai 0. Nih dari sini. Sharp itu azimutnya bernilai 0. S ya. Kemudian kita lihat bilangan kuantum magnetik. Kalau untuk S itu ruangannya cuma 1. Kalau untuk S cuma ada 1 ruangan, maka nilai nomornya itu pasti 0. Jadi magnetiknya 0. Kemudian kita lihat lagi jumlah elektronnya adalah 1. Jumlah elektronnya 1, sehingga di dalam ruangan 3S ini hanya ada 1 elektron mengarah ke atas. Karena 1 elektron saja mengarah ke atas, maka nilai S-nya adalah positif setengah. Gitu. Ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Berikutnya kita coba yang apa ya? Misalkan kita coba untuk F. CL deh, CL. Kita coba untuk CL. Saya CL di sini saya punya CL. CL itu 17 ya, berarti konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, ini baru 10 ya, 3s2, 3p5 gitu. Kok ibu bisa tahu sih ini dari mana sih dapatnya bu? Dari yang tadi kita bahas di atas. Nih dari sini ya urutannya. Kalau untuk menentukan konfigurasi elektron jangan lupa urutannya seperti ini. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, seperti itu urutannya. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi 3s2 konfigurasinya. Kemudian kita bisa menentukan elektron terakhirnya. Nah, kita di sini bisa lihat 3 ini menyatakan N-nya. N sama dengan N-nya 3. Kemudian di sini kita punya P. Ya, P ini menyatakan apa? P itu menyatakan ada 2 ya. Kalau untuk bilangan azimut, bilangan kuantum azimut sama magnetik itu kita nyatakan dari P ya. P itu kalau azimutnya tadi kalau S0, P itu sama dengan 1 azimutnya.
Kemudian untuk P ini tadi kalau S itu kan satu ruang, kalau P itu ada 3 ruangan. Nah, maka penomorannya dimulai dari 0 yang tengah, -1 dan +1. Ya, jadi M-nya berapa untuk M-nya? Untuk M-nya kita menentukannya dilihat dari elektron terakhirnya. Coba kita lihat di elektron kita ada 5 ya. Berarti kita masukin 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, yang terakhir itu yang ini. Nih, elektron terakhirnya yang ini. Ya, yang saya tandain hijau. Berarti dia terakhir itu letaknya atau lokasinya itu ada di subkulit nomor 0. Di ini ya, di kamar yang bernomor 0. Berarti M-nya adalah 0. Kemudian bisa juga kita tentukan S-nya dari sini. S-nya adalah karena dia yang terakhir itu menghadap ke bawah elektronnya, maka di sini -1/2. Gitu. Nah, untuk kalian coba sekarang kalian buat contoh bagaimana cara menentukan keempat bilangan kuantum untuk Fe 26 dan yang kedua untuk Ne 10. Ya, cari bilangan kuantum untuk Fe 26 dan Ne 10 gitu. Sudah? Kalau sudah, kita bisa lanjutkan lagi. Di sini menentukan periode dan golongan. Ya, kita udah masuk ke sistem periodik unsur ya. Menentukan periode dan golongan berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, periode dan golongan itu maksudnya gimana? Kalau periode itu dari nomor kulit atom, kalau tadi konfigurasinya itu berdasarkan konfigurasi Bohr atau konfigurasi kulit, itu sudah jelas jumlah kulit atom itu menyatakan periode. Tapi kalau di bilangan kuantum kalau di konfigurasi berdasarkan mekanika kuantum itu bilangan yang terakhir yang merupakan tempat elektron terakhir, angka N-nya itu merupakan jumlah kulit atomnya. Nah, kemudian untuk unsur-unsur golongan, bagaimana cara menentukan golongan ya? Kalau menentukan golongan itu untuk unsur yang berakhiran, untuk golongan A itu yang berakhiran S, yang belakangnya S. Kalau S1 itu di golongan 1A, kalau S2 itu di golongan 2A. Kemudian yang berakhiran SP. Ya, kalau S-nya 2, P-nya 1, pokoknya kalau dijumlahkan hasilnya 3, itu golongan 3A. Kalau dijumlahkan hasilnya 4, maka golongan 4A. Kalau dijumlahkan itu hasilnya itu 5, golongan 5A. Sampai kalau dijumlahkan hasilnya 8, golongan 8A. Kalau untuk golongan B, itu berakhiran di SD, S dan D ya. Kalau misalkan penjumlahannya itu D-nya 1, S-nya 2, ditambahkan hasilnya 3, maka golongannya golongan 3B. Kalau dijumlahkan hasilnya 4, golongan 4B. Kalau dijumlahkan hasilnya 5, golongan 5B. Kalau dijumlahkan hasilnya 6, golongan 6B. Kalau dijumlahkan hasilnya 7, golongan 7B. Kalau dijumlahkan hasilnya 8, golongan 8B. Kalau dijumlahkan hasilnya 9, golongan 8B juga. Jadi jangan 9B ya, karena paling banyak 8. Kalau dijumlahkan hasilnya 10, juga golongan 8B. Jadi ada golongan 8B ada 3. Penjumlahan 8, 9, 10. Kalau dijumlahkan hasilnya itu, ini kebalik ya, ini S1. Kalau dijumlahkan hasilnya 11, itu baru 1. Kalau dijumlahkan hasilnya 12, itu baru golongan 2B. Nah, kemudian
ada yang namanya unsur transisi dalam. Unsur transisi dalam itu unsur-unsur lantanida. Unsur-unsur lantanida itu ada berakhiran di 4F. Kemudian unsur-unsur aktinida itu berakhiran di 5F. Gitu kira-kira. Nah, kita coba cek ya. Tadi untuk Na11 tadi. Na11 itu berakhirannya di 3S1. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, berakhirannya di 3S1. Oke. Jadi 3 itu menyatakan periode. Jadi periodenya sama dengan 3. Periode sama dengan 3. Kemudian S1. Nah, berakhirannya di S ya, di S1. Karena berakhirannya di S1, maka dia golongannya adalah golongan 1A di sini. Berakhiran di S1 golongannya 1A. Gitu ya. Terus kemudian tadi ada juga CL yang udah kita bahas tadi. Ada CL 17, coba cek. CL 17 berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Oke, perhatikan akhiran belakangnya itu adalah S dan P. Nah, kemudian jumlah kulitnya periode 3 karena di sini ada angka 3. Kemudian untuk golongannya berakhiran di S dan P. S-nya 2, P-nya 5. S-nya 2, P-nya 5. Berarti kalau ditambahkan hasilnya adalah 7, sehingga golongannya adalah golongan 7A. Gitu ya. Nah, untuk unsur tadi yang saya minta untuk cari, misalnya untuk unsur Zn30, kemudian untuk Fe26 dan Ne10. Coba cari periode dan golongan berdasarkan konfigurasi mekanika kuantum. Gitu ya. Coba cari, tulis di buku catatan, kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita lanjut lagi untuk materi berikutnya. Itu adalah sistem periodik unsur. Jadi kita sudah masuk ke sistem periodik unsur. Jadi yang pertama adalah tentang perkembangan sistem periodik unsur. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk perkembangan sistem periodik itu mirip-mirip seperti perkembangan teori atom ya. Jadi dimulai dari yang sederhana kemudian disempurnakan. Nah, di sini ada 4 tahapan perkembangannya. Yang pertama adalah berdasarkan triad Dobereiner. Ingat ya, triad ini artinya adalah disusun 3-3 gitu ya. Susun 3-3, Dobereiner ini adalah yang mencetuskan gitu. Jadi unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya. Terus kemudian terdiri dari 3 unsur ya, ada 3 unsur, makanya disebut dengan triad. 3 dengan MR atau massa rumus atau massa unsurnya itu merupakan massa unsur yang tengah itu merupakan hasil dari rata-rata unsur pertama dengan unsur ketiga. Contoh seperti ini. Nah, contohnya di sini ada Li, litium, kemudian Na dan K. Nah, ini saya tuliskan untuk AR Li itu adalah 7, kemudian AR dari Na adalah 23 dan AR dari K adalah 39. AR ini maksudnya adalah massa unsur atau nomor massanya. Nah, dari urutan ini, urutan yang 3 ini yang tengah-tengahnya kan Na. Nah, kita coba ya lihat ya. AR dari Na itu harusnya adalah
AR dari Li ditambah AR dari K bagi 2. AR dari Na kita punya 23 sama dengan AR dari Li itu 7 ditambah AR dari K itu 39 bagi 2. 7 tambah 39 itu 46 bagi 2 ya. 46 bagi 2 adalah 23. Jadi gitu. Jadi untuk triado Berenar ini menyatakan bahwa AR atau massa rumus yang unsur kedua merupakan hasil dari rata-rata massa rumus unsur yang pertama dan unsur yang ketiga. Nah, sekarang coba kalian cari untuk CA, SR, dan BA. Tulis dulu AR-nya, kemudian buktikan bahwa AR dari SR itu sama dengan AR dari CA ditambah AR dari BA per 2. Ya, coba kalian cari, tulis di buku catatannya, kemudian nanti kita bahas bersama-sama. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, teori yang kedua itu adalah teori Octave-Newlands. Nah, di sini ada kata-kata oktav. Oktav itu 8. Jadi disusunnya dari yang tadi 33, sekarang disusunnya itu 88 gitu ya. Jadi teori Octave-Newlands itu menyatakan bahwa jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, sifat-sifat unsur akan berulang setiap 8 unsur. Jadi nanti unsur yang pertama itu akan mirip sifatnya dengan unsur yang ke-9. Seperti itu. Kemudian unsur yang kedua mirip dengan unsur yang ke-10 dan selanjutnya. Gitu ya untuk yang teori Octave-Newlands. Kemudian setelah 3 kemudian jadi 8. Nah, sekarang kita sudah punya si Mendeleev namanya. Sistem periodik Mendeleev ini juga disebut dengan sistem periodik yang pertama atau sistem periodik dalam bentuk yang pendek. Nah, disusunnya berdasarkan kenaikan massa dan kemiripan sifat, mirip sistem periodik yang sekarang, cuma isinya lebih sedikit karena waktu itu masih banyak yang belum ditemukan. Terus hukum periodiknya di sini menyatakan sifat unsur. Nah, sifat unsur ini dinyatakan dalam fungsi periodik dari nomor massa atau nomor massa atau dari massa atom. Nah, untuk sistem periodik Mendeleev ini juga Mendeleev memprediksi dan memperbaiki tabel unsur sebelumnya dari Newlands. Jadi penyempurnaan lah dari Octave-Newlands tadi gitu ya. Kemudian kita coba lanjutkan lagi yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir itu adalah sistem periodik modern. Nah, sistem periodik modern itu dikemukakan oleh Moseley namanya. Moseley menemukan letak unsur yang terbalik. Maksudnya pendasaran pada nomor atom dan muatan inti. Jadi ada lajur horizontal yang kayak gini namanya adalah periode, dan lajur vertikal seperti ini namanya adalah golongan. Kalau periode itu berdasarkan kenaikan nomor atom, kalau golongan itu berdasarkan kemiripan sifat. Nah, ada dua versi. Yang pertama adalah versi Amerika. Versi Amerika itu ada 2 golongan aja. Jadi golongan A sama golongan B. Golongan A itu disebut juga dengan golongan utama. Golongan B disebut juga dengan golongan transisi. Kemudian ada juga yang namanya versi IUPAC. IUPAC ini golongan yang diberi nomor 1 sampai 18 itu lebih besar dari golongan transisi yang berada pada 3 sampai 12. Gitu ya. Ini berdasarkan International Union Pure and Applied Chemistry. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada sifat keperiodikan unsur. Nah, untuk sifat keperiodikan unsur itu maksudnya apa ya? Sifat keperiodikan unsur itu adalah sifat yang menyatakan bahwa si unsur dalam tabel periodik itu punya kecenderungan gitu ya. Jadi di sini kecenderungannya kalau bisa dihafalkan seperti ini. Jadi semakin ke kanan itu semakin kecil, semakin ke bawah semakin besar. Itu jare loba atau jari-jari reduktor logam basah.
Terus bisa juga semakin ke bawah semakin kecil, kebalikannya ya, semakin ke kanan semakin besar itu piano. Potensial ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegativan atau oksidator. Tapi kalau saya biasanya tuh membuatnya seperti ini. Ini seperti Cartesius. Jadi semakin ke atas semakin besar, semakin ke bawah juga semakin besar gitu. Nah gini. Nah ini angka 0, jadi semakin mendekati 0 semakin kecil gitu ya. Terus kemudian ada dua tempat. Nah tempat yang di blok ini, itu adalah tempat untuk semua sifat-sifat yang diawali dengan huruf vokal. Jadi semakin ke atas semakin besar, kemudian semakin ke kanan semakin besar, kalau semakin ke bawah semakin kecil. Jadi arahnya ke sini yang mendekati 0. Itu untuk afinitas. Ke elektronegatifan, ke elektronegatifan berarti elektronegatifan aja. Kemudian di sini ada energi ionisasi atau potensial ionisasi, jadi diawali dengan huruf vokal semua. Terus kemudian di sini ada oksidator dan sifat asam, jadi sifat keasaman gitu ya. Terus kemudian kalau yang ini itu adalah sifat yang diawali dengan huruf konsonan. Ya betul, huruf konsonan. Jadi semakin ke kiri semakin besar, semakin ke kanan semakin kecil, karena kalau ke kanan kan mendekati 0 ya. Semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil gitu. Yang pertama itu adalah jari-jari. Yang kedua itu sifat reduktor. Kemudian sifat logam dan sifat basa gitu. Jadi cara menghafalnya kalau saya lebih mudah menggunakan Cartesius seperti ini, tapi terserah pada individu masing-masing ya. Next lagi, di sini ada beberapa yang dibahas tentang jari-jari atom, kemudian energi ionisasi dan afinitas elektron. Nah untuk jari-jari atom itu didefinisikan sebagai setengah jarak dari dua inti atom yang berikatan dalam wujud padat. Nah, contoh misalnya seperti ini. Ini ada satu atom, kemudian ini ada satu atom. Atomnya berikatan dekat ya. Kemudian dari sini ke sini. Nah, ini adalah jari-jarinya. Gitu ya, atau dikatakan setengah dari jarak antar masing-masing dua inti atom. Jadi jari-jari itu adalah setengah dari jarak ini gitu. Terus hal itu dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah kulit elektron. Jadi kalau jumlah kulitnya semakin banyak, maka otomatis jari-jarinya juga semakin banyak gitu kan, semakin besar. Jadi kalau misalnya kulitnya ini inti, kulitnya 1, maka jaraknya segini. Kalau kulitnya 2, maka segini jadinya, kan lebih besar ya. Jadi semakin besar, semakin banyak jumlah kulit, maka semakin besar jari-jari atom. Kemudian yang kedua, muatan inti. Muatan inti itu berarti muatan atau jumlah elektron ya pada inti itu semakin besar, maka jari-jarinya semakin kecil. Karena kalau semakin banyak elektron yang di sekitar inti, maka gaya tarik menariknya akan semakin kuat. Jadi kalau semakin kuat ditarik, maka jari-jarinya maka semakin sempit gitu kan. Contoh misalnya, ini ada satu pusat atau inti pusat ya, pusat atom atau inti atom. Kemudian di sini ada kulit pertama itu ada 1 elektron. Nih inti atom positif, 1 elektron negatif, maka tarikannya akan segini misalnya. Tapi kalau kita buat 1 inti atom positif, kemudian di sekitarnya ada 2 elektron, ini ada elektron, kemudian ini ada elektron juga lagi, maka tarikannya menjadi semakin kuat karena ada 2 yang menarik.
Nah, otomatis jaraknya akan menjadi semakin kecil gitu. Jadi kalau jaraknya semakin dekat, maka jari-jarinya akan semakin kecil. Jari-jarinya. Kemudian yang kedua ada yang namanya energi ionisasi. Energi ionisasi itu adalah energi untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom dalam wujud gas. Artinya dalam wujud gas. Ini bergantung pada jarak elektron dengan inti. Jadi semakin tinggi jaraknya, semakin besar jari-jarinya, maka energi ionisasinya semakin kecil. Gitu. Jadi kebalikan sama jari-jari ya. Kemudian afinitas elektron itu energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik elektron. Nah, ini menyatakan mudah tidaknya suatu atom itu menangkap suatu elektron. Sama ya, untuk jari-jarinya bertambah, maka afinitas elektronnya semakin berkurang. Sifatnya mirip dengan sifat energi ionisasi yang berbanding terbalik dengan jari-jari. Kemudian yang terakhir ada keelektronegatifan. Ini adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Ini juga sama, semakin besar jari-jari maka keelektronegatifanya juga semakin kecil. Baik, sudah sampai di situ saja untuk pembahasan bab kedua ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pemberian nama sama pemberian nama suatu unsur atau suatu molekul, pemberian nama senyawa dan penyetaraan reaksi gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.